Fabrics. Disimak ya videonya. Sebelum belajar lebih lanjut, di sini kita akan mengetahui tentang sejarah singkat dari woven fabric. Woven fabrics atau yang biasa kita kenal sebagai kain tenun adalah salah satu tekstil tertua yang digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Mesir kuno, India, dan Tiongkok telah mengembangkan teknik anyaman sederhana untuk membuat pakaian dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Bangsa Mesir kuno menggunakan serat flax untuk membuat linen yang dijadikan sebagai pakaian. Di India, kapas mulai digunakan untuk tenunan sejak sekitar 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada abad ke-18, revolusi industri membawa perubahan besar dalam pembuatan kain tenun dengan hadirnya mesin tenun otomatis atau yang dikenal sebagai power loom. Penemuan ini memungkinkan produksi kain dalam skala besar dan mempercepat penyebaran kain tenun ke seluruh dunia. Tidak hanya digunakan untuk pakaian, kain tenun berkembang menjadi bahan penting dalam bidang teknik dan industri. Kain tenun digunakan sebagai struktur komposit dan pada kendaraan, otomotif, hingga aerospace. Woven fabrics adalah bahan yang terbentuk dari dua set benang, yaitu benang arah panjang dan benang arah lebar yang disilangkan secara tegak lurus dengan pola tertentu. Pola atau arsitektur tenunan ini menentukan sifat akhir kain seperti kekuatan, elastisitas, dan kelenturan. Beberapa pola umum adalah plain wave, twill wave, dan satin wave. Proses pembuatan woven fabric dimulai dari pemilihan serat. Nah, serat ini dapat berupa serat alami seperti kapas, rami, atau bambu, maupun serat sintetis seperti serat karbon, kaca, atau aramid. Tahap berikutnya adalah menyiapkan benang arah lebar dan benang arah panjang. Kemudian dilanjutkan dengan proses tenun menggunakan mesin tenun. Nah, mesin ini akan mengatur pola silang antara benang arah panjang dan benang arah lebar untuk membuat struktur tertentu. Pemilihan serat sebagai bahan komposit polimer sangat tergantung pada kebutuhan aplikasi serta sifat mekanik dan fisik yang diinginkan. Serat alami adalah serat yang diperoleh dari alam, biasanya berasal dari tumbuhan. Nah, serat alami ini memiliki kelebihan, yaitu ketersediaan yang melimpah, biaya yang relatif rendah, serta sifat ramah lingkungan karena dapat terurai secara biodegradable. Serat alami juga memiliki densitas rendah, sehingga menghasilkan komposit yang ringan. Namun, serat alami memiliki kelemahan, yaitu ketahanan terhadap air dan panas yang rendah, serta resiko degradasi oleh mikroorganisme. Di sisi lain, serat sintetis adalah serat buatan yang diproduksi secara kimia dengan sifat mekanik unggul. Serat sintetis ini memiliki kekuatan tarik yang tinggi, daya tahan terhadap suhu ekstrim dan korosi, serta kestabilan dimensi yang baik. Di balik kelebihannya itu, serat sintetis juga memiliki kekurangan, yaitu biaya produksinya yang lebih tinggi dan dampak lingkungan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan serat alami. Dalam aplikasi rekayasa, kain tenun seringkali diimpregnasi dengan resin polimer seperti epoksi atau polyester untuk membentuk material komposit tenun. Proses impregnasi ini melibatkan perendaman atau pelapisan kain tenun dengan resin cair, sehingga resin meresap ke dalam serat dan pakan secara menyeluruh. Setelah impregnasi, resin yang telah meresap ke serat akan melalui tahap pengerasan dengan pengaturan suhu dan waktu tertentu yang menyebabkan resin menjadi padat dan mengikat serat secara kuat. Dengan kombinasi kain tenun sebagai penguat dan resin polimer sebagai matriks, woven composite mampu menawarkan performa mekanik yang unggul, kestabilan bentuk, serta ketahanan terhadap beban yang kompleks sehingga banyak digunakan dalam berbagai sektor industri seperti otomotif, dirgantara, konstruksi, dan yang lainnya. Selanjutnya di sini ada karakteristik dan struktur mikro dari woven fabric.
woven fabric memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bahan yang lain. Nah, yang membuatnya berbeda karena ia memiliki struktur berpori yang memungkinkan permeabilitas udara dan cairan. Lalu, orientasi benangnya membuat material ini bersifat anisotropik, yang artinya kekuatan materialnya tergantung pada arah gaya yang bekerja. Selain itu, struktur antar benang menciptakan interlacing points yang berfungsi sebagai penahan gaya dan mencegah delaminasi pada komposit. Selanjutnya, kita akan bahas sifat kimia, fisik, dan mekanik dari woven fabric. Mari kita bahas sifat-sifat utama woven fabric. Yang pertama, sifat kimianya. Sifat kimianya tergantung dari jenis seratnya. Serat alami seperti kapas mudah terdegradasi oleh asam, sedangkan serat sintetis seperti karbon atau aramid memiliki stabilitas kimia yang sangat tinggi. Dan juga ada sifat fisiknya. Sifat fisiknya meliputi densitas, ketebalan, dan daya serap air. Woven fabric berbasis serat karbon memiliki densitas rendah, sekitar 1,7 gram per cm kubik, namun kekuatannya yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, sifat mekaniknya. Inilah yang paling menarik. Jadi, woven fabric berbahan serat karbon dapat memiliki tensile strength lebih dari 400 MPa dan modulus elastisitas di atas 70 GPa, menjadikan material ini unggulan di bidang otomotif dan juga pesawat. Dan kita bakal ngebahas tentang uji ketahanan dan uji tarik dari woven fabric. Untuk memastikan performa material, dilakukan berbagai uji mekanik. Uji yang paling umum adalah uji tarik atau tensile test, dan juga uji lentur atau bending test, dan uji impact. Dalam penelitian, hasil uji tarik menunjukkan bahwa woven fabric dengan pola twill web lebih tahan terhadap retak awal karena distribusi tegangannya itu lebih awal dan merata. Sementara itu, woven dengan pola plied lebih kuat terhadap deformasi permanen. Dan selain itu juga, pengujian siklus beban juga dilakukan untuk mengetahui ketahanan material terhadap pengguna jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis woven fabric. Secara umum, ada beberapa jenis woven fabric berdasarkan pola anyaman. Yang pertama, ada plain wave. Plain wave paling sederhana, kuat, dan juga stabil. Dan yang kedua, ada twill wave. Twill wave memiliki pola diagonal lebih lentur dan juga mudah dibentuk. Dan yang ketiga ada satin wave. Satin wave halus, fleksibel, namun kurang stabil terhadap geseran. Dan yang terakhir ada 3D woven fabric, struktur 3 dimensi yang meningkatkan kekakuan dan juga ketahanan delaminasinya. Biasanya ini banyak digunakan di industri pesawat dan juga mobil balap. Dan di sini juga kita akan membahas woven fabric pada aplikasi di bidang otomotif. Jadi, woven fabric ini memiliki peran besar di industri otomotif modern. Komposit berbasis woven carbon fabric digunakan untuk yang pertama, panel bodi mobil, yang kedua, bumper dan fender ringan, yang ketiga, interior trim components, dan yang keempat, pelindung panas dan getaran. Keunggulannya adalah bobot yang ringan, kekuatan yang tinggi, serta ketahanan terhadap suhu ekstrim. Inilah sebabnya banyak mobil sport dan kendaraan listrik ini menggunakan woven composite material sebagai bahan utamanya. Setiap material pasti memiliki sisi positifnya dan keterbatasannya. Maka dari itu, mari kita bahas keunggulan dan kelemahan dari woven fabric. Yang pertama, keunggulan dari woven fabric, ringan tetapi juga kuat. Dan yang kedua, tahan korosi dan juga suhu tinggi. Yang ketiga, mudah dibentuk. Dan yang keempat, reduksi kebisingan dan juga getaran. Dan woven fabric juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama, biasanya biaya produksinya relatif tinggi. Yang kedua, proses fabrikasinya membutuhkan peralatan khusus. Dan yang ketiga, sensitif terhadap kelembapan, terutama
untuk serat alami. Selanjutnya, setelah kita tahu apa itu woven fabric, aplikasinya, dan sifat materialnya, serta kelemahan dan keunggulannya, kita akan membahas cara penggunaan dan performa woven fabric saat digunakan. Dalam penggunaannya, woven fabric biasanya dipadukan dengan metric resin untuk membentuk laminat komposit. Resin berfungsi mengikat dan melindungi serat, sementara anyaman serat memberikan kekuatan struktural. Selama digunakan, woven komposit dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan hingga 20% karena bobotnya yang ringan membuat efisiensi pada bahan bakar kendaraan. Nah, teman-teman udah pada paham kan tentang woven fabrics itu apa? Kalau dari teman-teman ingin bertanya, jangan lupa ya tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga di share, like, and subscribe.